Minasan, konnichiwa. Hari ini kita akan belajar tentang kiheng, yaitu bushu atau komponen kanji yang bentuknya itu kayak pohon. Nah, semua kanji yang akan kita bahas hari ini punya unsur pohon di dalamnya. Jadi maknanya juga banyak berhubungan sama alam atau tumbuhan. Dewa, hajimemashou. Sono mae ni jiko shoukai shimasu. Perkenalkan, nama saya Guntur Febriansyah, mahasiswa pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan video ini saya buat di bawah bimbingan dosen saya, Yoni Sensei ya teman-teman. Yoroshiku onegai shimasu. Minasan, bushu kiheng ini adalah bushu yang berbentuk seperti pohon. Biasanya, bushu ini memberikan petunjuk bahwa kanji itu ada hubungannya sama kayu, tumbuhan, atau hal-hal yang berbau alam. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kanji yang menggunakan bushu ini, mulai dari arti, cara baca, gabungannya dengan kanji lain, cara tulis, asal-usul atau pembentukannya, serta contoh kalimatnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke kanji pertama. Kanji pertama yang akan kita bahas adalah kanji hong atau buku. Kanji ini dibaca hong dalam onyomi dan moto dalam kunyomi. Kanji hong ini termasuk ke dalam kanji level N4 dan memiliki 5 goresan. Hai, minasan, issho ni renshū shimashou. 1 2 3 4 5. Nah, di sini sudah terdapat 5 contoh jukugo dari kanji hong ini. Ichiban wa nihon, yang berarti Jepang. Niban wa honto, yang berarti sangat, benar, atau kebenaran. Sanban wa honmono, yang berarti benda asli. Yonban wa honbu, yang berarti kantor pusat. Goban wa kihon, yang berarti dasar. Asal-usul dari kanji hong ini sangat sederhana. Kanji ini berasal dari pohon yang diberikan garis horizontal di bagian bawah sebagai penanda. Garis ini merujuk ke pangkal atau akar pohon yang merupakan sumber kehidupan dari pohon tersebut. Dari makna sumber inilah, kanji hong kemudian digunakan untuk menyebut buku karena buku adalah sumber ilmu. Tsugi wa reibun atau contoh kalimat. Di sini, saya juga sudah menyertakan 5 contoh kalimat dari kanji hong ini. Ichiban wa Nihon e youkoso, yang berarti selamat datang di Jepang. Niban wa honto, yang berarti benarkah? Sanban wa sono shinamono wa honmono desu, yang berarti barang itu adalah barang asli. Yonban wa daigaku honbu wa Nyūyoku ni bunko o setsuritsu suru koto o kettei shita, yang berarti pusat universitas memutuskan untuk mendirikan cabang di New York. Goban wa kore wa kihon desu, yang berarti ini adalah hal dasar. Hai, tsugi no kanji wa mada atau belum. Kanji ini dibaca mi atau bi dalam onyomi dan dibaca imada atau mada dalam kunyomi. Kanji mada ini tergolong ke dalam kanji level N2 dan memiliki 5 goresan. Hai, minasan, issho ni renshū shimashou. 1 2 3 4 5. Berikut adalah 5 contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa misui, yang berarti percobaan. Niban wa mirai, yang berarti masa depan. Sanban wa mimang, yang berarti kurang dari. Yonban wa mite, yang berarti menunggu. Goban wa michi, yang berarti tidak atau belum diketahui. Kanji ini berasal dari gambar sebuah pohon yang belum tumbuh. Nah, pohon yang belum tumbuh ini melambangkan sesuatu
yang belum terjadi atau akan terjadi. Berikut adalah 5 contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa, kare wa jisatsu shiyou to shita ga misui ni owatta. Yang berarti dia mencoba bunuh diri tapi tidak berhasil. Niban wa, anata no mirai ni kanpai. Yang berarti mari bersulang untuk masa depanmu. Sanban wa, sansai mimang no kodomo wa nyūjō muryō desu. Yang berarti anak di bawah 3 tahun gratis masuk. Yonban wa, keikaku wa mada mitei de aru. Yang berarti rencana masih belum ditentukan. Goban wa, kichi no koto wa michi no koto to kubetsu shinakute wa naranai. Yang berarti hal-hal yang sudah diketahui harus dibedakan dari hal-hal yang belum diketahui. Hai, tsugi no kanji wa matsu, yang berarti akhir atau ujung. Kanji ini dibaca matsu atau batsu dalam onyomi. Sementara dalam kunyomi, kanji ini dibaca sue, ura, atau ure. Kanji matsu ini tergolong ke dalam kanji level N2 dan memiliki 5 goresan. Hai, minasang, issho ni rensu shimashou. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut adalah 5 contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa getsumatsu, yang berarti akhir bulan. Niban wa shumatsu, yang berarti akhir pekan. Sanban wa nenmatsu, yang berarti akhir tahun. Yonban wa makki, yang berarti tahap akhir. Goban wa somatsu, yang berarti buruk. Kanji ini berasal dari kanji pohon dengan 1 garis panjang di bagian puncaknya. Garis ini menekankan pada ujung tertinggi dari pohon tersebut. Dari makna ujung inilah, kanji ini kemudian berkembang artinya menjadi akhir atau ujung. Berikut adalah 5 contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa getsumatsu ni wa okane ga hotondo nakunarimasu. Yang berarti di akhir bulan uang saya hampir habis. Niban wa anata wa shumatsu ni nani o shimashita ka? Yang berarti apa yang kamu lakukan di akhir pekan? Sanban wa nenmatsu made ni keiyaku o rikou shinakereba naranai. Yang berarti kontrak harus dipenuhi sebelum akhir tahun. Yonban wa sono monogatari no butai wa Meiji Makki no Nihon de aru. Yang berarti latar cerita itu adalah Jepang pada akhir zaman Meiji. Goban wa dogu o somatsu ni tsukau na. Yang berarti jangan menggunakan alat dengan buruk atau sembarangan. Hai, tsugi no kanji wa kuru atau datang. Kanji ini dibaca rai atau tai dalam onyomi. Sementara dalam kunyomi, kanji ini bisa dibaca kuru, kitaru, atau kitasu. Kanji kuru ini tergolong ke dalam kanji N4 dan memiliki 7 goresan. Hai, minasang, issho ni rensu shimashou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikut adalah contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa irai, yang berarti sejak. Niban wa rainen, yang berarti tahun depan. Sanban wa shourai, yang berarti masa depan. Yonban wa jurai, yang berarti tradisional. Goban wa raishu, yang berarti minggu depan. Kanji ini berasal dari gambar sebuah pohon yang buahnya mulai tumbuh. Buah yang mulai tumbuh ini melambangkan sesuatu yang akan datang, yaitu hasil panen. Nah, dari konsep panen yang akan datang inilah, maknanya berkembang menjadi datang untuk segala hal. Berikut adalah 5 contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa 1988 nen irai tomu ni atte imasen. Yang berarti
Saya belum bertemu Tom sejak tahun 1988. Ni bang wa, kanojo wa rainen kekkon suru. Yang berarti dia akan menikah tahun depan. Sambang wa, shourai nani ni naritai no? Yang berarti di masa depan kamu ingin menjadi apa? Yongbang wa, kare wa jurai no shukan to chigatta koto o shita. Yang berarti dia melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan yang sudah ada. Gobang wa mata raishu, yang berarti sampai jumpa minggu depan. Hai, tsugi no kanji wa higashi atau timur. Kanji ini dibaca to dalam onyomi dan higashi dalam kunyomi. Kanji timur ini tergolong ke dalam kanji level N4 dan memiliki 8 goresan. Ja, minasang, issho ni rensu shimashou. 1 2 3 4 5 6 7 8. Beberapa contoh jukugo dari kanji ini adalah ichiban wa Tokyo, yang berarti Tokyo. Niban wa Chuto, yang berarti timur tengah. Sanban wa Tohoku, yang berarti timur laut. Yonban wa Tozai, yang berarti timur dan barat. Goban wa Tobu, yang berarti wilayah timur. Kanji ini berasal dari gambar matahari yang terbit di balik pohon. Ini melambangkan arah timur, di mana matahari pertama kali terlihat. Berikut adalah contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa kino Tokyo ni tsuita, yang berarti saya tiba di Tokyo kemarin. Niban wa Chuto wa bunmen no hassouchi de aru, yang berarti timur tengah adalah tempat lahirnya peradaban. Sanban wa Tohoku chiho wa ryoko suru kachi ga arimasu, yang berarti wilayah Tohoku layak untuk dikunjungi. Yonban wa kono kuni de wa tozai no bunka ga majiri atte iru, yang berarti di negara ini budaya timur dan barat saling bercampur. Goban wa Nihon wa Asia no tobu ni arimasu, yang berarti Jepang terletak di bagian timur Asia. Hai, tsugi no kanji wa tanoshii atau menyenangkan. Kanji ini dibaca gaku, raku, atau go dalam onyomi. Sedangkan dalam kunyomi, kanji ini dibaca tanoshi atau tanoshimu. Kanji tanoshi ini tergolong ke dalam kanji level N3 dan terdiri dari 13 goresan. Ja, minasang, issho ni rensu shimashou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Berikut adalah contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa ongaku, yang berarti musik. Niban wa gakki, yang berarti alat musik. Sanban wa goraku, yang berarti rekreasi. Yonban wa kiraku, yang berarti santai atau tanpa beban. Goban wa rakkang, yang berarti optimisme. Kanji tanoshi ini berasal dari gambar lonceng-lonceng yang digantung pada tiang kayu. Ini melambangkan kesenangan atau kegembiraan yang didapatkan dari suara musik. Berikut adalah contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa ongaku o kikimasu, yang berarti saya mendengarkan musik. Niban wa anata wa gakki o ensou shimasu yo ne, yang berarti kamu mainkan alat musik kan? Sanban wa mura ni wa goraku ga nai, yang berarti di desa tidak ada hiburan. Yonban wa motto kiraku ni ne, yang berarti santai saja. Goban wa chichi wa watashi no rakkan o midasanai koto ni shita, yang berarti ayah memutuskan untuk tidak mengganggu optimismeku. Hai, tsugi no kanji wa ko atau sekolah.
Kanji ini dibaca ko atau kyo dalam onyomi, dan tidak terdapat bacaan kunyominya. Kanji ini tergolong dalam kanji level N4 dan memiliki 10 goresan. Ja, minasang, issho ni rensu shimashou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikut adalah contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa gakko, yang berarti sekolah. Niban wa koukou, yang berarti SMA. Sanban wa kouchou, yang berarti kepala sekolah. Yonban wa toukou, yang berarti pergi ke sekolah. Goban wa kousha, yang berarti gedung sekolah. Kanji ini berasal dari kombinasi gambar pohon dan orang. Ini melambangkan tempat di mana orang-orang belajar atau berinteraksi, seperti di bawah pohon atau tempat-tempat lainnya. Berikut adalah contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa gakko sotsugyo shita, yang berarti saya lulus dari sekolah. Niban wa watashi no musuko wa koukou ni nyugaku shita, yang berarti anak laki-laki saya masuk SMA. Sanban wa watashi tachi no kouchou sensei wa jugyo wa shimasen, yang berarti kepala sekolah kami tidak mengajar. Yonban wa kare wa basu de toukou suru, yang berarti dia pergi ke sekolah naik bus. Goban wa atarashii kousha ga kensetsu chū desu, yang berarti gedung sekolah yang baru sedang dibangun. Hai, tsugi no kanji wa mori atau hutan. Kanji ini dibaca shing dalam onyomi dan mori dalam kunyomi. Kanji mori ini tergolong ke dalam kanji level N3 dan terdiri dari 12 goresan. Ja, minasang, issho ni rensu shimashou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berikut adalah contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa shinrin, yang berarti hutan. Niban wa aomori, yang berarti prefektur Aomori. Sanban wa oomori, yang berarti hutan besar. Yonban wa shinritsu, yang berarti tegaknya pepohonan. Goban wa shinshin, yang berarti rimbun atau lebat. Kanji ini berasal dari gabungan 3 buah pohon yang membentuk sebuah hutan. Berikut adalah contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa watashi wa shinrin no naka de michi ni mayotta, yang berarti saya tersesat di dalam hutan. Niban wa yaju wa mori ni sundeiru, yang berarti binatang buas hidup di hutan. Sanban wa kanojo wa mori no naka o aruita, yang berarti dia berjalan di dalam hutan. Yonban wa mori o nukete mizumi ni deta, yang berarti saya keluar ke danau setelah melewati hutan. Goban wa mori wa tori de nigiyaka desu, yang berarti hutan ramai dengan burung. Hai, tsugi no kanji wa mai atau lembar. Kanji ini dibaca mai atau bai dalam onyomi dan tidak terdapat bacaan kunyominya. Kanji mai ini tergolong ke dalam kanji level N2 dan terdiri dari 8 goresan. Ja, minasang, issho ni rensu shimashou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikut adalah contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa maisu, yang berarti jumlah lembar. Niban wa maigumi, yang berarti 1 set lembar. Sanban wa maikyo, yang berarti pencacahan. Yonban wa taimai, yang berarti sejumlah besar uang.
Gobang wa ichimai, yang berarti satu lembar. Kanji mai ini berasal dari gambar sebuah pohon yang dipotong atau ditebang. Ini melambangkan proses pengolahan pohon menjadi sebuah kertas atau lembaran. Berikut adalah contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa koko no sumai no doka ga aru, yang berarti ada beberapa keping uang logam di sini. Niban wa kaku kami o ichimai kudasai, yang berarti tolong beri saya selembar kertas untuk menulis. Sambang wa nanmai tori desu ka, yang berarti berapa lembar yang bisa diambil. Yombang wa otona nimai kudasai, yang berarti 2 tiket dewasa, tolong. Gobang wa o nanmai kaimashita ka, yang berarti berapa lembar lukisan yang kamu beli. Hai, minasang. Saigo no kanji wa mura atau desa. Kanji ini dibaca son dalam onyomi dan mura dalam kunyomi. Kanji mura ini tergolong ke dalam kanji level N3 dan terdiri dari 7 goresan. Ja, minasang, issho ni renshū shimashou. 1 2 3 4 5 6 7. Berikut adalah contoh jukugo dari kanji ini. Ichiban wa murabito, yang berarti penduduk desa. Niban wa sanson, yang berarti desa pegunungan. Sambang wa soncho, yang berarti kepala desa. Yombang wa sonmin, yang berarti warga desa. Gobang wa zenson, yang berarti seluruh desa. Kanji mura ini berasal dari kombinasi pohon dan isyarat tangan. Ini menggambarkan seperti sebuah tangan yang sedang menunjukkan bahwa ada desa di balik sebuah pohon. Berikut adalah contoh kalimat dari kanji ini. Ichiban wa murabito tachi wa maigo o sagashi ni deta, yang berarti para penduduk desa pergi mencari anak yang hilang. Niban wa sono geki wa arusan songa butai deshita, yang berarti drama itu berlatar sebuah desa pegunungan. Sambang wa murano soncho senkyo wa enki ni natta, yang berarti pemilihan kepala desa ditunda. Yombang wa sonmin tachi wa shindo ni sansei shita, yang berarti warga desa menyetujui jalan baru. Gobang wa sono jishin de zenson ga toukai shita, yang berarti seluruh desa runtuh akibat gempa itu. Hai, minasang, dou desu ka? Wakarimashita ka? Apakah minasang sudah paham dengan penjelasan kanji-kanji tadi? Nah, untuk mengecek pemahaman minasang, ayo kita berlatih dengan kuis terlebih dahulu. Akan ada 10 soal yang terbagi ke dalam 2 jenis soal. Yang pertama adalah yomi mondai atau soal membaca, dan yang kedua adalah kaki mondai atau soal menulis. Minasang silakan jawab sesuai dengan instruksi yang ada ya. Dewa, hajimemashou. Soal pertama, kono kanji wa dou yomimasu ka? Soal kedua, kono kanji wa dou yomimasu ka? Soal ketiga, kono kanji wa dou yomimasu ka? Soal keempat, kono kanji wa dou yomimasu ka? Soal kelima, kono kanji wa dou yomimasu ka? Soal keenam, kono kanji wa dou kakimasu ka?
Soal ketujuh, kono kanji wa do kakimasu ka? Soal ke-8, kono kanji wa do kakimasu ka? Soal ke-9, kono kanji wa do kakimasu ka? Dan soal terakhir, kono kanji wa do kakimasu ka? Hai, do desu ka minasan? Tadashi kotae wa ikutsu desu ka? Apakah minasan berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar? Atau ada beberapa yang salah? Komento de oshiete kudasai ne. Nah, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita tentang Bushuki Heng hari ini ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dewa, kore de owarimasu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne!